Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Junaidi Florentinus. Di kali ini, saya akan coba menemani kalian belajar materi operasi hitung bilangan bulat. Materi yang kita pelajari adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat dapat digunakan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kalau garis bilangan kita sudah belajar di dua video sebelumnya ya. Jadi tinggal kita lanjutkan saja lagi. Oke. Nah, contoh, hitunglah hasil dari 6 ditambah negatif 8. Yang B adalah negatif 5 ditambah ada 8. Oke. Pak Guru jelaskan dulu sedikit ya. Di sini ada bilangan positif, ini negatif. Nah, kalau seperti ini itu artinya dikalikan ya. Berarti positif dikalikan dengan negatif, berarti hasilnya sama dengan negatif. Ingat ya, nanti akan Pak Guru jelaskan lagi di video selanjutnya. Coba kita hitung dengan negatif 8 hasilnya berapa? Ini yang dikalikan. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan negatif. Oke, penyelesaiannya seperti ini ya. Jadinya, oke. Kita operasikan. Jadi 6 dikurang 8. Nah, kalau menggunakan garis bilangan, berarti kita selalu mulai dari titik 0. Selalu mulai dari titik 0 arah panahnya. Kalau ini, karena ini bilangan positif, berarti arahnya ke kanan. Ya, berarti arahnya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mentoknya di sini. Ini. Oke, seperti ini. Nah, oke. Yang berikutnya adalah berarti karena dia sudah sampai di 6 ya. Sudah sampai di 6 dikurangi 8 gitu. Berarti 6 ini kita misalkan 0. 6 ya. Kita harus misalkan dia sama dengan 0. Karena dia melangkahnya 8 kali. Karena dia negatif berarti arahnya ke kiri. Berarti dari sini mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berhentinya di negatif 2. Oke. Seperti ini. Nah, dari 6 sampai melangkah sebanyak 8 kali berhenti di negatif 2. Sehingga hasilnya sama dengan negatif 2. Gitu ya. Soal yang B. Nah, ini nilainya adalah negatif 8 ditambah negatif 5 ditambah 8. Berapa hasilnya? Oke, penyelesaian. Oke. Karena ini negatif berarti arahnya ke kiri ya. Berarti dia selalu mulai dari 0. Berarti gini ya. Oke, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Ditambah 8 ini bilangannya positif. Ya. Berarti ini kita harus misalkan dari 0 sini. Berarti dia dari sini melangkah ke kanan sebanyak 8 kali. Dia berhentinya di angka 3. Oke, jadi hasilnya adalah sama dengan positif 3. Oke, itu ya untuk cara mencari operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Yang berikutnya adalah sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Untuk setiap bilangan A dan B, maka berlaku A tambah B sama dengan C. Dan di mana A, B, dan C juga bilangan bulat. Sebagai contoh soal, misalnya negatif 9 ditambah 7 sama dengan negatif 2. Ketiga bilangan ini itu sama dengan bilangan bulat. Gitu ya. Oke. Sifat yang kedua itu adalah sifat komutatif. Itu disebut juga dengan sifat pertukaran. Di mana A dan B maka berlaku A gitu ya, ditambah B itu sama dengan B ditambah C. Posisinya dipindahkan saja. Contoh soal. Ini 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. Nah, misalnya kalau saya tulis 3 gitu ya, ditambah 5 gitu ya, sama dengan 5 ditambah 3 gitu. Kalau kita buat seperti ini sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan
8. Ini juga sama dengan 8. Jadi untuk hasil komutatif, jika posisinya dipindahkan atau bertukar, dia tidak mengubah hasil yang ada, gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke sifat ketiga, yaitu sifat asosiatif. Disebut juga dengan sifat pengelompokan untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C. Maka berlaku seperti ini, yang dibuat tanda kurungnya atau yang dikurungkan adalah A dan B, ya. Sedangkan sama dengan A-nya sudah tidak, maka yang masuk dalam kurung lagi adalah B ditambah C, gitu ya. Sebagai contoh soal, 10 ditambah negatif 4 ditambah 9 sama dengan ini sudah di dalam kurung kan, sama seperti yang ini. Yang ini sebesar C, berarti yang masuk dalam kurung lagi adalah 4 negatif 4 ditambah 9. Kita lihat hasilnya sama-sama. 10 ditambah negatif 4 sama dengan 6 ditambah 9, ya. Oke. Ini 5 negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Jumlahnya sama dengan berapa? Sama-sama 15. Nah, kalau yang ini seperti yang di buku LKS. Yang keempat, mempunyai unsur identitas. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan untuk sembarang bilangan bulat A. Nah, maka berlaku jika dia menanyakan unsur identitasnya A ditambah 0, itu sama dengan hasilnya tetap A. Karena bilangan apapun yang ditambahkan dengan 0, dia tidak mengubah hasil yang ada. Sebagai contoh soal, 15 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 15, hasil tetap 15 gitu. Kalau ini seandainya 100 gitu ya. Oke. Ini pun hasil nanti akan sama dengan berapa? 100 juga. Oke, seperti itu ya. Yang berikutnya ini sama dengan negatif 3. Ini pun hasil sama dengan negatif 3. Yang berikutnya adalah mempunyai inverse. Inverse suatu bilangan adalah lawan dari bilangan itu sendiri. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse penjumlahan apabila hasil penjumlahan tersebut dengan inverse-nya merupakan unsur identitas, yaitu 0. Lawan dari A itu sama dengan negatif A, sedangkan lawan dari negatif A itu sama dengan A, gitu ya. Jadi dia berlawanan arah. Maka dengan kata lain, untuk setiap bilangan selain 0 mempunyai lawan sehingga berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contoh soal lawan dari 15, ya negatif 15, sehingga hasilnya sama dengan 0. Lawan dari 50, ya negatif 50, sehingga hasil juga sama dengan 0. Gitu ya anak-anak, semoga bisa dipahami, dan terima kasih karena sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.